103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Temanya tiba kembali talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita pagi ini, Ibu Puji Lestari, petani bawang merah, anggota Koperasi KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Ibu Puji. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu posisinya lagi di koperasi ya Bu ya? Iya, Oke, baik. Ibu, terkait dengan tema kita pagi ini, kunci sukses usaha tani bawang merah Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Mungkin boleh diceritakan dulu nih, Bu. Kenapa sih Ibu memilih untuk bertani bawang merah? awalnya ya coba-coba Mbak lihat teman-temannya itu banyak yang sukses di tanam bawang merah. Akhirnya saya sama suami itu berawal dari yang nanam kecil dulu, Mm-mm. dari lahan ya kecil lah pokoknya. Terus akhirnya alhamdulillah ada rezekinya terus terus dan terus akhirnya sekarang ya nyampe inilah nyampe satu bau Hmm. 7.500 meter persegi ya kalau saya tanam. Itu Iya. malah banyak lagi yang sukses-sukses itu ada yang 100 bau itu. Kalau saya cuma Oh, malah ini. iya ya. Berarti sebenarnya Ibu Puji sudah punya lahannya dan memutuskan untuk bertani bawang merah begitu ya, Bu? Emangnya sebelumnya pernah bertani apa, Bu? Enggak pernah bertani, bertaninya Hmm. langsung terjun di ini di bawang merah. Iya. Oke, berarti justru bawang merah ini produk pertanian yang pertama buat Bu Puji ya, Bu ya? Iya, Sudah sejak kapan Bu mulai usaha bertani bawang merah? itu sejak suami itu masih bujangan, Mbak. Masih Oh, bujang terus kan mm-mm-mm. nikah sama saya itu Mm-mm. nyampe sekarang. Iya. Kira-kira di tahun Ya, berapa tuh, Bu? berapa ya? Oh, Ya intinya nyampe sudah sekarang lama lah ya. ya udah lama lah, hampir 15 tahun itu. Mm-mm. Ibu bertani bawang merah di lahan yang seluas berapa, Bu, kalau sekarang? Kalau sekarang 7.500 meter persegi. 7.500 meter persegi semuanya ditanami bawang merah, Bu. Iya, iya malah kemarin ini baru ini manja nanam baru di ini ditanam. Oh, istilahnya manja. Iya, istilahnya manja. Oke, Mm-mm. Ibu nih aku juga mau tanya-tanya nih sama Ibu, pengen tahu juga ada berapa sih Bu jenis-jenis bawang merah? Ini kan banyak nih yang dari Brebes kayak gini, yang dari Sumatera kayak gini tuh gimana Bu? Kalau yang saya tahu ya seringnya saya tanam itu Bima Curut, Mm-mm. Bima Raja. Untuk saya sendiri senangnya yang Bima itu, Bima Curut yang ditanam. Hmm, kalau di Indonesia kebanyakan yang jenis apa Bu bawang merahnya? Ya nomor satu ya dari Brebes itu Mbak. Oh dari Soalnya Brebes ya? iya kalau saya sendiri kan dulu pernah juga jual bawang merah ya, Mm-mm. bawang goreng. Nah Iya. pernah nyoba bawang merah itu dari Bima. Digoreng itu enggak ini apa kering-kering. Oh, Susah. Tapi kalau untuk bawang merah dari Brebes itu jaminan Mbak. mm-mm-mm. Berbeda ya Bu Gurih ya? lah, gurih, ya rasanya juga gurih. Itu kira-kira apa yang membedakan Bu kalau bibitnya sama, kenapa ditanam di Brebes rasanya beda gitu Bu? Nah, kemungkinan faktor tanahnya. Faktor tanahnya ya Bu ya? Karena pertama kali yang nanam bawang merah itu Brebes, Mbak. Hmm, oke baik Yang baik. lain-lain itu belum. Ibu ini aku Tapi juga untuk sekarang kan sudah menyeluruh. iya ya, pengen tahu juga nih berapa sih luas lahan minimal untuk bisa bertani bawang merah? Minimal. Ya tergantung ini, Mbak. Ya 1.000 meter dah. Bisa itu. Hmm, kalau di kalau di rumahan tuh kita sering juga kan punya kayak kebun mini sendiri. Itu kira-kira kalau nanam di kebun yang kecil itu bagus nggak Bu kira-kira? Ya bagus juga itu malah kadang saya nanam di pot juga bisa, Mbak. Di pot itu bisa. Hmm. Itu juga Pakai nanti aku pot. mau tanya gimana cara tanamnya biar berhasil ya Bu ya di polybag atau di pot kecil di rumah.
Iya. Oke, Bu, apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin bertani bawang merah? Mungkin harus kondisi cuacanya yang seperti ini atau tanahnya yang harus begini. Itu gimana, Bu? Hmm, iya. Pertama harus punya modal dulu, Mbak. Harus punya Hmm, modal nomor baik. satu. Iya. Iya. Terus, terus setelah kita punya modal, butuh pembibitan dulu. Oh. Kita beli Mm-mm. bawang merah yang masih gini, oh, maksudnya baru panen 1 minggu terus dijemur. Dijemur sampai kering, terus Mm-mm. nanti kita bawa pulang. Nah, terus Hmm, dimasukkan ke tarangan, Mbak, sampai 2 bulan. dua oke. bulan itu nanti di bawahnya itu dikasih asap, Mbak. Mm-mm-mm. Diasap tiap pagi, tiap sore, diasepin terus itu. Mhm. Nah, itu terus setelah 2 bulan baru menyiapkan tanah di apa namanya digempur, dibikin selokan itu, ya bedengan itu, Mbak. Iya, ya, Hmm, bedengan. Mm. iya di bedeng-bedeng kayak gitu. Nanti tuh kalau udah siap, bibitnya udah siap ditanam, tinggal ditanam. Oh, berarti Seperti kalau itu. bibit bawang merah itu setelah dia dipanen, dijemur dulu ya, Bu ya, terus diasepin selama kurang lebih 2 bulan gitu ya, Bu, prosesnya. Iya, iya minimal 2 bulan Panjang itu. juga ya, Bu ya. Biar nanti iya biar setelah kita tanam di lahannya itu 3 hari Mm-mm. langsung tumbuh itu daun langsung brol. Mm-mm-mm. Iya. Oke. Ibu, ini kalau bibit, biasanya Ibu kan berarti butuh banyak nih untuk di kebun. Apa Ibu produksi bibit Iya. sendiri atau ada suplai dari daerah mana gitu, Bu? Ya, kadang dari ini tangga daerah. Kadang kita Mm-mm. saya nanam terus nggak dijual semua. Jadi Hmm. separuh dijual, separuh kita masukkan di tarangan buat bibit. Oke, berarti memang dari hasil panen ibu sebagian juga dibuat untuk bibit ya Bu ya, bibit berikutnya. Iya. Ibu jual Iya. bibit juga nggak Bu? Dulu pernah, sekarang enggak. Eh, kira-kira kalau di pasaran tuh harga bibit bawang merah berapa sih Bu? Dari kisaran berapa? Enggak nentu, Mbak. Kalau Nggak harga tentu ya. iya enggak nentu, kadang mahal, Mm-mm-mm. kadang murah. Iya. Kita nih sebagai orang rumahan gitu ya Bu, ya, misalnya belanja ke pasar beli bawang, bisa nggak kita bikin bibit sendiri atau yang udah ya itu ya udah langsung tanam aja gitu, yang dari pasar. Oh, kalau ya menurut saya kalau kita beli di pasar Mm-mm. ya disimpan dulu itu, disimpan. Tapi yang masih ada daunnya, Mbak. Kalau di pasar kan biasanya sudah dirogol. Kalau Iya. enggak ada daun. Mm-mm. Iya itu. Enggak bagus itu kalau itu. Oh, berarti itu nggak bagus buat bibit ya, Bu ya, buat ditanam. Enggak bagus. Yang bagus itu yang masih ada daunnya. Ya Heeh. itu nanti ditarang itu selama 2 bulan. Oh, begitu. Iya, iya. Karena kan keseringan nih kita ya udah tanam aja lah. Malah kadang potongan akarnya itu yang ditanam, ya kan? Terus Iya, dagingnya buat masak, akarnya ditanam di polybag gitu. Biasanya tuh kalau ibu-ibu di rumah tuh, Bu. iya. Oke, ini terkait dengan pertanian bawang merah ini, kalau dari koperasi ada semacam arahan atau pendampingan nggak, Bu? Dari koperasi ini, dan mandirinya, Mm-mm, mm-mm. Iya. kayaknya nggak ada ya. Nggak Berarti ada, Mbak. berarti sebenarnya para petani ini terbantu untuk modelnya gitu ya, Bu ya? Iya, terbantu modalnya, modalnya. Tapi ini minim, minim. Enggak. Hmm, Kalau maksimal kan tergantung saya mau pinjam berapa, dibolehkan lah kan di sini kan operasi sini kan membuka minimal lah. mm-mm, Iya, mm-mm. enggak Oh, ini. Hmm. berarti kalau pendampingan untuk bertani bawang merah itu sebenarnya Ibu sudah punya sendiri begitu ya, Bu ya? Sudah. Maksudnya suami yang ini. Kalau di daerah Brebes sendiri ada nggak sih Bu kayak kegiatan penyuluhan belajar bertani bawang merah seperti itu dari pemerintah setempat mungkin? Kayaknya sih ada itu apa ya? Orang pada itu sih Mbak kendalanya kan yang dirasakan sama petani sekarang itu ya, petani kecil Mm-mm. seperti saya. Itu Mm-mm. harga pupuk itu sekarang yang subsidi itu dibatasi, Mbak. Jadi itu menyusahkan rakyat kecil itu sebenarnya.
Oh, Nah, dibatasi. pengennya iya, ya jangan dibatasi kayak dulu lagi. Mm-mm. Yang Kalau dulu kalau sekarang dibatasinya seperti apa, Bu? Misalnya per ini orang pakai hanya. harus beli, pakai harus punya kartu. Nah, sedangkan saya yang petani aja nggak punya kartu, nggak tahu itu cara proses bikin kartu taninya itu gimana gimana itu nggak ada orang dari dinas pertanian di sinilah. Itu Mm-mm-mm. nggak ada si penyuluhan oh ini kayak gini nggak ada. Tahu-taunya ya itu yang punya kenalan aja yang punya kartu. Oke, berarti permasalahannya di situ ya, Bu ya. Berarti sekarang Ibu beli pupuknya yang nggak subsidi dong berarti. Ya, yang impor itu malah harganya lebih Hmm, mahal. oke. Mungkin dari Ibu juga nanti dari pihak koperasi bisa dicari tuh Bu, solusinya gimana caranya biar petani-petani di sana, khususnya anggota koperasi bisa dapat pupuk yang subsidi, ya Bu ya. Iya, amin. Mm-mm. Mudah-mudahan yang Iya. diharapkan seperti itu. Bu Puji, ini selain dari harga pupuk yang mungkin mahal, apalagi sih Bu suka dukanya kalau bertani bawang merah tuh? Oh, ini apa? Alat obat Alat. yang itu obat-obat yang buat ini kan buat semprot itu juga Mm-mm. mahal-mahal Oh itu pestisida. pestisida. Iya. Hmm. Mm-mm. Kendalanya itu kok, Mbak. Sebenarnya kalau petani itu kalau udah punya bibit Mm-mm. itu udah ayem, udah kesananya pupuknya yang penting murah, insya Allah ya ada ininya apa namanya keuntungan lah. Tapi kalau pupuknya udah mahal, harganya jatuh, ya mana mungkin ada untung, Mbak. Nggak ada. Oke, berarti sebenarnya kendalanya dari alat sama bahan termasuk pupuk, pupuk sama pestisida begitu ya Bu. Kalau dari kendala cuaca ada nggak Bu kira-kira? Kalau di Ah, daerah Brebes? ada itu. Biasanya bawang merah tuh paling paling rawan atau paling apa ya paling susah tumbuh di kondisi seperti apa sih Bu? Di Musim apa? kondisi hujan itu susah. Lah ini nanti Mm. di bulan 9 itu yang petani itu ngadepi ular, namanya ular itu hama yang itu. Oh, hamanya Ya, ular. iya itu lebih parah itu kalau satu malam aja bisa habis, Mbak itu. Iya, Oh, udah habis oh, ya. ular ya Bu ya. Berarti Hmm. kalau di musim hujan tuh, Ular ya ulat itu. Ulatnya kan di dalam daun nggak kelihatan. oh ulat. Iya ulat, bukan ular. Oke, oke. Iya, iya, iya. Ibu. Oke, berarti dari cuaca juga kalau musim hujan banyak ulat ya Bu ya, termasuk juga kendalanya tadi di alat sama bahannya. Baik, baik. Iya. Ibu kalau dalam setahun tuh bawang merah bisa panen berapa kali Bu? Ya, kalau saya sih ikutnya, biasanya sih kalau yang ini 3 kali bisa. 3 kali Iya, dalam setahun bisa ya Bu ya? ya, bisa. Oke, oke. Jadi seperti itu deh Femania. Lumayan banyak itu panennya ya Bu ya. Berarti sebenarnya dari proses proses pembibitan sampai siap panen itu memakan waktu berapa lama Bu? Biasanya 3 bulan, 3 bulan tiga berarti bulan sudah lah. siap panen. Ya. Mm-mm. Oke. Kalau untuk obat atau pestisida yang biasa digunakan oleh petani bawang merah itu apa Bu? Yang Antrakot mm, mm, mm. eh, dari bawang yang itu apa udah siap bibit, kan Iya. kita potong itu ujungnya, Mm, ujungnya mm, mm. dipotong, Mbak. Kita ini apa ada tenaga kerja buat motong, Mm, bayarnya mm. kiloan. Oke. Nah, nanti sudah selesai dikasih obat, hitan, sama antrakol. Diolah itu dimasukkan diaduk lah, Mm, mm, diaduk mm. sama bawangnya itu. Nah, Oh, nanti sudah itu dibawa ke lahan sana. Setiap 10 hari itu dipupuk, Mbak. 10 hari dipupuk. sekali dia pupuk. Berarti kan 2 bulan penanaman bawang itu kan panen. Mm, mm. Pemupukan itu kalau nggak salah 4 kali, Mbak. Oke, empat dalam kali. satu siklus itu ya Bu ya, dari pembibitan Iya, sampai siklus panen. 2 bulan itu 4 kali. Iya. Hmm. Kalau untuk pemberian obat atau pestisidanya itu selama satu siklus itu harus berapa kali, Bu? Nah, itu nggak nentu, Mbak. Syukur-syukur Hmm. malah nggak pakai pestisida. Tanamannya Mm-mm. sehat. Nah, kalau kalau kita kasih pestisida itu contohnya ada ini apa?
ada amannya harus disemprot ya kita semprot. Kalau enggak ya alhamdulillah malah Hmm. Berarti itu cuma sebenarnya kasih kalau untuk penyemprotan pestisida atau obat hamanya itu menyesuaikan lingkungannya ya Bu ya, kondisi kondisional. si tanamannya. Iya, Mm-mm. tanaman bawangnya itu. Dia kena penyakit apa enggak kayak gitu. Kayak Oke. orang aja gitu kena penyakit ya kita ini diobati. Seperti Hmm, itu. tak kirain ada itu Bu, ada waktu-waktu tertentu buat semprot, semprot gitu. Berarti enggak ya Bu ya? Ya, yang waktunya itu cuma pemupukan itu 10 Pemupukan. hari. Mm-mm. Baik. Ibu kalau di daerah sana sendiri, apa memang sudah mayoritas petaninya ini menanam bawang merah? Atau ada lagi Ya, komoditas lain? di sini mayoritas bawang merah, Mbak. Bawang merah ya Bu ya? Itu Iya, bawang merah. biasanya hasil panennya dikirim kemana aja Bu? Dikirim ke Medan, ada yang dikirim ini ke Jakarta, ke Hmm. Palembang, ke Bangka Belitung. Surabaya juga ada. Mm-mm. Kalau Ibu Kalau saya sendiri Pak, ini dijual, nanti yang apa pengirimnya kan ngirimnya ke berbagai daerah. Oke, berarti Ibu sebagai Ibu langsung jual itu udah ada pembelinya ya Bu ya, berarti sudah ada Iya, pasarnya. Nah, baik ya. Devemania, kita lanjut lagi. Tadi obrolan kita di talk show Inspirasi dan Mandiri bersama Ibu Puji Lestari, petani bawang merah, anggota Koperasi KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Oke, Bu Puji, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita ngomongin tentang hama juga cuaca yang baik untuk menanam bibit. Ibu ini ada penanya dari via WhatsApp. Ini aku bacain ya Bu ya, dari Mama Dea. Mau nanya sama Ibu, penanam bawang musim berpengaruh apa enggak? Misalnya kemarau sama musim hujan, itu pengaruhnya seperti apa, Bu? Pas kita nanam musim kemarau sama pas kita nanam musim hujan. Silakan, Bu. Masih ada lagi Mm-mm. pertanyaannya. Nanti aku bacain satu Ya. persatu. Kalau untuk di musim hujan, kalau Mm-mm. kita nanam bawang, biasanya itu perawatannya itu lebih sulit. Sulit terus Hmm, nanti setelah panen, tonasinya juga nggak maksimal, Mbak. oke. Tapi kalau kita nanam bawang merah di musim kemarau, nggak ada hujan, Mm-mm. itu perawatannya juga agak ringan. Terus nanti tonasenya juga keluar. Oke. Banyak, maksudnya hasil panennya dapatnya banyak. Berarti Seperti itu. lebih baik itu pas di musim panas atau kemarau ya Bu ya, yang tidak ada hujan Iya. untuk penanamannya. Ibu ada lagi nih pertanyaannya. Terus di kampung saya nggak cocok buat tanam bawang. Beberapa kali orang tua coba gagal. Ini kenapa ya Bu? Apa mungkin tanahnya juga berpengaruh? Kira-kira tanah yang seperti apa sih Bu yang baik untuk menanam bawang merah ini? Nah, silakan Bu. Hmm. Daerahnya di Kebumen katanya. Oh iya, ya, kemungkinan karena tanahnya yang nggak cocok sih Mbak. Kalau soalnya tanam bawang merah itu kita carinya itu tanah yang datar, Hmm. dataran ini datar. Kalau di sini loh, Mm, mm, mm. kalau di Brebes itu khusus yang di datar. Terus Tanahnya yang nanti datar. carinya yang iya, yang tanahnya gembur. Hmm. Hmm, Oke, seperti itu ya Mama Dea. Ini tinggalnya di Kebumen Bu orang tuanya. Katanya beberapa kali nanam bawang belum berhasil. Gitu. belum berhasil. Coba Mm-mm. lagi aja. Coba lagi. Ibu Puji ini ada lagi nih. Ibu tanam bawang putih juga nggak tahu bawang bombay. Kira-kira itu sama nggak Bu penanamannya? Nah itu gimana tuh Bu? Bahwa Silakan Bu. penanaman bawang bombay sama Bawang, bawang putih. kira-kira sama nggak tuh sama cara tanam bawang merah? Kayaknya ya sama sih. Sama Hmm. kalau bawang putih di daerah mana ya? Guci, Selatan, Selatan Brebes itu ada yang nanam bawang putih di Mm-mm-mm. situ. Di daerah pegunungan itu malah Mbak, yang dingin hawanya. Hmm, itu cocok berarti buat bawang putih ya, Bu ya? Ya cocok. Tuh. Berarti kalau Ibu Puji sendiri sekarang masih tanamnya bawang merah semua ya, Bu ya, di lahannya. Iya, bawang merah semua. Oke, baik. Ibu kalau panen biasanya sampai berapa kilo, Bu, sekali panen? Kalau untuk di musim ini Mm-mm. kemarau satu Iya.
ya yang 7.500 meter persegi itu Mm-mm. ada yang 8 ton. 8. Kemarau berarti nyambil hampir 10 ton, Mbak. Tapi kalau di musim hujan paling dapatnya 6 gitu. Hmm, memang Seperti paling itu. baik itu pas musim kemarau ya Bu ya untuk bawang merah. Iya, Terlihat juga dari hasil panennya lebih banyak. Ibu kok itu kan berarti sudah ada pasarnya ketika panen Ibu sudah tahu nih mau jual kemana gitu ya Bu ya. Pernah nggak sih Bu ada kayak kelebihan panen tapi masih ada sisa gitu. Nah kira-kira untuk mengantisipasi biar nggak busuk nih bawang yang udah dipanen itu seperti apa Bu? ya itu dijemur sampai kering. Mm-mm. Nanti kita ini ditarang di Hmm. apa namanya ya? Ditarang itu istilahnya bawangnya itu yang penting nggak di atas tanah, harus ini gantung, digantung-gantung maksudnya itu. Oke, itu Bawangnya itu digantung-gantung. bisa tahan berapa lama Bu setelah ditarang itu? Ya nyampe 2 bulan 3 bulan masih bertahan. Masih 4 bagus bulan ya. aja masih. Cuma itu nanti tonas ini timbangannya berkurang, Mbak. Yang Hmm. tadinya cuma kita masukin 1 ton, nanti Mm-mm. setelah 2 bulan dia nggak 1 ton, nggak, cuma tinggal 600 kilo seperti Hmm, itu. karena sudah mengering ya Bu ya, otomatis timbangannya Iya, juga berkurang. Oke, Ibu ini iya, kan berarti kalau modal usaha tani sebagian ada yang dari koperasi ya Bu ya. Ibu kan anggota koperasi ya Bu ya. iya. Mm-mm. Biasanya kalau untuk pinjaman modal ke koperasi itu minimal dan maksimalnya berapa sih Bu untuk usaha pertanian seperti Ibu Puji? Minimal ya 5 juta, maksimal 25 juta. Itu untuk pengembaliannya berarti setiap bulan ya Bu ya kepada koperasi. Iya, ada. Kalau saya ngambilnya musiman, Mbak. Hmm. Musiman itu saya nggak butuhnya berapa bulan. Nah, kemarin saya ambilnya ya 3 bulan. Nah, 3 bulan. Tiga Nanti bulan ya, Bu. setelah 3 bulan saya harus melunasinya. Kalau mau Mm-mm. diperpanjang lagi, diambil lagi ya boleh. Oke. Gantung ini sayanya. Mm-mm. Berarti kalau Bu Puji itu sebenarnya ngambil musiman ya, Bu ya, untuk Iya, pinjaman kalau modal ke kita butuh koperasi. kurang kurang modal. Iya, Mm-mm. kurang modal. Apa aja sih, Bu, syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau minjam modal ke koperasi? Ya satu ini apa? Bawa KTP sama kakak, terus nanti agunan. Iya, Aku. karena kita pinjamnya besar. Kalau Mm-mm. pinjamnya kecil ya nggak ada gunanya, Mbak. Oke, Ibu Puji udah berapa lama jadi anggota koperasi, Bu? Udah 5 tahunan. 5 tahunan ya, Bu. Berarti dengan adanya koperasi itu sangat mempermudah petani ya, Bu ya, dalam mendapatkan modal. Apalagi yang Membantu lah. sangat membantu. Apalagi tadi yang Hmm. musiman itu ya Bu ya. Biasanya itu berarti pinjaman itu pas musim tanam gitu ya Bu ya. Iya, musim tanam saya kekurangan buat ini yang buat beli pupuk. Nah, biasanya daripada pinjam ke yang lain itu sulit prosesnya. Kalau di KUD sini dan Mandiri itu cepet. Kita ngasih persyaratan nanti berapa setelah 1 minggu dipanggil pencairan seperti itu kan enak daripada Hmm, di bank yang lain inilah itu disurvei dan sebagainya tahu-taunya nggak cair. oke, berarti memang prosesnya mudah ya Bu ya kalau pinjam ke koperasi. Iya, iya betul. Lagian juga untuk nominalnya juga lumayan besar ya Bu ya yang bisa kita pinjam. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Berarti Ibu dan petani-petani lainnya juga anggota koperasi juga Bu, kebanyakan di sana. Iya, kebanyakan ya ini sih menjadi anggota sini. Jadi anggota koperasi. Selain Iya. apa namanya? Selain mudah mendapatkan modal, apalagi sih Bu keuntungan yang Ibu rasakan setelah menjadi anggota koperasi? Ini ada kadang ada bantuan itu apa bagi-bagi sembako itu dulu saya pernah dapat itu telur telur Hmm, iya bagi-bagi ini telur oke. Dapat inilah Bu ya, beberapa kali dapat bantuan gitu, anggota koperasinya. iya iya Berarti Ibu kan kalau anggota koperasi seperti biasa kayak bayar simpanan wajib, simpanan pokok, sukarela begitu ya Bu ya? iya Oke, siap. bayar
Ibu kalau sekarang di kebun ada yang bantuin nggak, Bu? Atau ibu dan Ada, suami? Oh, ada yang bantuin. Ada berapa orang, Bu? ada. Kalau saya itu nani bawang itu cukup saya di rumah aja. Ada yang ini, ada yang ngawasi di Hmm. sana, ada Oh, yang gitu. dipercaya lah seperti itu. Iya. Nanti Mm-mm-mm. orang sananya, Bu, ini butuh pupuk. Saya cuma kirim uang aja. Nanti yang beli itu sana semua. Seperti itu. Berarti sudah ada Ada yang karyawan ya? dipercaya lah, iya. Mm-mm. Oke, sudah berapa orang itu, Bu, yang bekerja di lahan? Berarti kalau untuk satu bawi itu ya sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang ya, Bu ya. Baik. Iya. Bu Puji, ini terakhir nih sebelum kita mengakhiri acara talk show, kita juga mau minta tips-tips kunci usaha sukses dalam bertani bawang merah untuk masyarakat luas, khususnya pendengar kita DFM Mania. Silakan, Bu. Hmm, Mm-mm. tipsnya ya ini, kalau kita gagal panen, coba terus. Yang penting kita punya modal seperti itu. Oke, yang penting mencoba belajar lagi ya, Bu ya. Ya, Namanya juga coba usaha. terus sampai kita berhasil lah. Jangan pantang menyerah. Baik, terima kasih banyak ya, Bu Puji ya untuk waktunya. Ini berarti Ibu mau ke ladang lagi apa ke rumah nih, Bu? Pulang ke rumah. Oh, pulang ke rumah. Oke, Iya. itu DV-nya. Terima kasih untuk Ibu Puji Lestari, petani bawang merah, anggota Koperasi KUD Berkada Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah, untuk waktunya ya Bu ya, ilmunya, sharingnya untuk saya dan juga untuk pendengar kita Sama-sama. DV-nya. Baik, untuk DFM-nya nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul dan juga Ibu Puji Lestari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.